Oke, sebagai penutup, renungkan, sama-sama renungkan, kita perlu sadar akan potensi Indonesia sebagai negara space. Bukan lagi hanya negara maritim, tapi negara space. Camkan itu. Mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi di industri space yang akan membuka kesejahteraan buat negara dan masyarakat Indonesia. Potensinya sangat besar. Tadi kita sudah lihat sedikit kilas ya. Nanti minggu depan kita lihat lagi ekonomi space itu seperti apa. Sangat besar untuk akselerasi kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi tidak lagi kita jual nikel, jual emas, jual bahan baku bumi, kita jual keluar ya. Mungkin lama-lama kan tidak akan diterima juga di luar. Jadi potensinya yang dikuatkan adalah manusianya. Bagaimana caranya menguasai space? 2. Fokus on knowledge, kuatkan manusianya, pengetahuannya tentang space, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kolaborasi dan berkontribusi di space. Ya, mulai apapun yang adanya baunya space, kita ikut-ikutan kerjasama akan dengan negara lain. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa unggul. Ini yang sebenarnya yang dilakukan, strategi ini yang dilakukan oleh Israel. Makanya tumbuh tuh startup-nya. Karena negaranya bikin kebijakan-kebijakan yang tentang dua ini. Menguatkan knowledge SDM-nya, startup-nya, dan kontribusinya banyak kerjasama. Kerjasama dengan Eropa, kerjasama dengan Amerika, dan lain-lain. Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, tergantung kita-kita nih. Kita bisa memulai dengan teknologi space. Baik, mungkin sampai di situ ada pertanyaan. Tuangkan, pernah saya presentasi, potensi Indonesia itu perusahaan itu ke space apa saja. Ya. Nah, mungkin perlu saya sebutkan di sini. Tokopedia seharusnya bisa mempunyai space tourism. Toko kripto, Anda kan udah pernah berinvestasi di toko kripto atau bikin NFT di toko kripto. Seharusnya bisa punya perusahaan space novelty. Dia bisa jadi spaceport. Ya. Dia jadi spaceport, toko kripto bisa jadi perusahaan space, Tokopedia bisa punya space tourism. Ya. Planetary Protection kerjasama sama Leolab. Leolab itu perusahaan dari New Zealand, Australia, lupa lagi saya. Pernah ke Indonesia. PT Antam bisa mining, ya tadi ada di asteroid yang sudah mining. Ya, ikut mulai mempelajari dan bekerja sama. Perusahaan apa lagi? PT PLN. PLN ngapain? Di space. Listrik kan? Listriknya dari surya. Sudah mulai building surya dari space. Jadi bikin satelit di atas yang begitu besar, nangkep langsung energi surya. Lalu dibeamkan ke bumi. Beaming data to Earth, BMKG. Nih BMKG nih tentang disaster dan segala macam. Ya, cuaca. Mulai punya satelit dan lain-lain. PT Bio Farma bikin drug, bikin obat di space. Udah banyak tuh perusahaan-perusahaan obat di luar negeri yang sudah mulai punya satelit sendiri malah. Planetary kolonisasi. Universitas tuh bisa tuh menyiapkan tenaga manusianya seperti STKD ini supaya dia siap dipakai di space. Pergi ke Arab, pergi ke UAE, kerja di sana karena mereka membutuhkan banyak manusia-manusia yang ngerti tentang space. Gojek bisa jadi ya Gojeknya ke space atau DHL-nya, paketnya dan lain-lain. Kerjasama dengan SpaceX. Air Force, Orpa, BRIN, universitas, crowdfunding, jadi opportunity-nya unlimited. Terus saya jelaskan satu-satu contoh-contohnya di situ, Antam dan lain-lain, dan pastikan punya astronot. Harus. Dulu nih, siapa nih? Siapa namanya? Pratiwi. Bapak-bapak yang senior udah ingat nih. Pratiwi mau pergi ke space dan satu lagi laki-laki siapa lupa. Sekarang semua orang bisa pergi ke space nih dengan SpaceX. Terakhir perempuan pertama dari Arab pergi ke space. Oh, masa kita kalah sama Arab Saudi ya? Ya, urusannya cuma hanya uang.
Manusianya pasti ada lah yang sehat bisa pergi ke space. Ya. Titipkan ke SpaceX untuk pergi jadi astronot pertama Indonesia. Bayangkan kalau ada program itu. Jadi mulai menumbuhkan awareness warga negara Indonesia. Oh, space, oh ini, oh bisa ini. Jadi mulai ramai gitu diviralkan. Ya, saya harap sih ada perusahaan swasta, tidak berharap ke negara ya untuk mengirimkan manusia pertama Indonesia yang ke space. Nggak mahal-mahal amat ya, 20 miliar masih kecil buat perusahaan swasta lah. Ada perusahaan Vexanium, perusahaan swasta Indonesia yang punya blockchain juga bisa mulai pergi ke space. Ya, jadi udah mulai nih Telkomsel kerjasama sama SpaceX. Masa perusahaan yang lain nggak bisa kerjasama sama SpaceX? Ya, PT Netra Space udah mulai bikin modem nih, ya, bikin alat-alat nih mulai untuk space. Mantap ini, UMKM ini, ya, juara malah di India, ASEAN dan India, juara tuh tahun kemarin. Jadi cukup bangga, harusnya bisa Indonesia. Ini perusahaan di Bintaro nih, bisa berhasil mendapat juara untuk produk space. Indonesia juga tahun G20 tahun kemarin bicara BRIN, ya, tentang space ASEAN. Ini satelit buatan Indonesia nih dikerjakan di Bogor, di sini di 8. Nah, jadi kita udah bisa bikin satelit. Satelit mudah lah dibikin ya. Satelit nano pertama RI siap mengorbit. Ini bentuknya satelit, ini orang-orang yang bikinnya nih. Ya, manusia-manusia Indonesia. 3 bulan selesai bikin satelit mudah. Dan peralatannya Indonesia sudah mampu, udah cukup lah. Nah, tinggal di kedepannya ini Indonesia, program Indonesia bikin satelit, ya cuman kembali lagi ini masih banyak pemerintah, ini satelit-satelit ini akan dibuat. Ya. Nusantara Satelit Konstelasi namanya. Ya, mudah-mudahan segera diluncurkan.